Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian tak lupa pula marilah kita saling mengingatkan agar kita ini semakin semangat lagi untuk menimba ilmu agama, karena sesungguhnya ilmu agama itu begitu luas dan kita pun harus bersabar di dalam menimba ilmu agama. Jangan sampai ketika seorang belajar kemudian dia cepat bosan dalam belajar. Seperti sebuah kisah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah punya murid yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Murid Imam Syafi'i yang bernama Rabi' bin Sulaiman ini lambat fahamnya. Sampai berulang kali Imam Syafi'i menjelaskan tapi dia belum juga faham. Sampai 39 kali Imam Syafi'i mengajar, namun Rabi' belum paham juga. Akhirnya Rabi' ini malu sama Imam Syafi'i. Kemudian Rabi' bin Sulaiman secara sembunyi-sembunyi dia keluar dari majelis ilmu. Kemudian dicari sama Imam Syafi'i. Kemana Rabi' ini kok nggak ada? Akhirnya ketika ditemukan oleh Imam Syafi'i, Rabi' dinasihati. Wahai Rabi', alangkah lebih baiknya kamu belajar di rumahku. Hanya dia belajar privat kepada Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ketika diajari secara pribadi, namun Rabi' belum juga paham. Ya, karena saking lambatnya. Tapi dia tidak pernah bosan dalam belajar. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Rabi', engkau harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Dan dilakukanlah oleh Imam Rabi'. Dia berdoa kepada Allah dan bersabar dalam menimba ilmu agama. Akhirnya ya berkat kesabarannya, kemudian dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi ulama besar yang bermadzhab Syafi'i, karena dia muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begini, ketika seorang belajar ilmu agama, jangan sampai dia merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Maka kita harus selalu ya ikut kajian-kajian ilmu, kita belajar, sering baca. Jangan sampai seorang punya buku tapi enggak pernah dibaca. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dia mengatakan, idza lam takun hafidhan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'. Beliau mengatakan, apabila engkau tidak hafal dan tidak faham apa yang dibaca, maka kumpulan bukumu tidak bermanfaat. Ketika engkau mengumpulkan kitab-kitab tidak bermanfaat, kata beliau. Maka seorang harus sering-sering baca ya. Kemudian dia tidak mencukupkan diri di majelis ilmu ini saja, tapi dia banyak belajar. Ya.
Karena sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai, dengan ngobrol, dengan tidur-tiduran, tapi butuh semangat, butuh kesungguhan. Ya. Dan tidak bisa seorang dengan menghayal tiba-tiba dapat ilmu, nggak mungkin. Makanya dalam diwan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan di dalam syair beliau, "Lau kana hadzal ilmu yuhsalu bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilu." Seandainya ilmu itu bisa dicapai atau bisa diperoleh dengan menghayal, maka tidak akan ada tersisa di muka bumi ini orang bodoh. Kalau hanya dengan menghayal saja tiba-tiba dapat ilmu, katanya ada ilmu laduni, katanya nggak belajar tiba-tiba pintar. Ini pakai bantuan jin ini, seperti ini. Namanya orang ingin tahu ilmu agama, dia harus belajar, harus bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Ya. Dahulu ada seorang ulama ya, ketika dia membawa kitabnya, ya, membawa semua kitabnya dia bawa. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perampok. Nah, kemudian dihadanglah ulama ini. Kemudian Syekh ini mengatakan, "Wahai pemuda, kalau kamu mau ngambil barang-barang saya silahkan, kecuali jangan ambil kitab-kitab saya." Apa kata perampok itu? "Wahai Syekh, kitab itu bukan dikumpulin," kata perampok itu, "tapi harus dibaca." Ilmu itu di sini, kata dia. Perampoknya yang berikan nasihat. Seperti itu. Jadi kitab itu kita baca, ya. Selain membaca, kita juga sering-sering bertanya. Kemudian kita ikut di majlis-majlis ilmu. Insya Allah semakin seorang itu mendalami ilmu agama, maka ilmunya akan semakin bertambah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir ya. Kita minggu lalu sudah bahas sampai ayat yang ke-36 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat ke-37 sampai selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya." Adapun orang-orang yang melampaui batas. Tagha di sini yaitu at-tazawuj, yaitu tajawuzul had, melampaui batas. Yang mana semua larangan-larangan Allah dia langgar. Dan dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melakukan semua dosa. Ini orang-orang yang melampaui batas. Wa salahata dunia, dan orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Padahal kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang selamanya. Allah katakan dalam Al-Quran, "Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang-orang yang melampaui batas, kemudian orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahanam tempat tinggalnya. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, Allah ceritakan tentang tanda-tanda kiamat, kemudian Allah ceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang sudah melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi seakan-akan orang-orang musyrikin ini tidak percaya adanya hari kiamat, dan dia bertanya kepada Nabi tujuannya untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Bukan tujuannya ingin betul-betul bertanya, tidak. Tapi tujuannya ingin mengejek Nabi. Dia mengatakan, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka orang-orang musyrikin bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat.
Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Berulang kali mereka bertanya lagi kepada Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Sampai-sampai orang musyrikin ini mendesak Nabi Muhammad SAW ya untuk menjawab tentang kapan terjadi hari kiamat. Nabi tidak tahu karena ini perkara gaib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW secara terpaksa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kapan terjadi hari kiamat? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW. Ya, fima anta min dzikraha? Kenapa engkau menyebutkan tentang terjadinya hari kiamat? Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW bahwa terjadinya hari kiamat itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW, tapi ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan mulah kesudahan itu, maksudnya semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW walaupun sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad tidak tahu tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka tidak boleh seseorang meramal-meramal ya. Kemudian dia sampai mengatakan akan terjadi hari kiamat tahun sekian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang hari kiamat. Ya. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan terjadi hari kiamat? Nabi mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak menjawab kapan terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, apalagi orang-orang yang bukan nabi ngaku-ngaku bisa meramal terjadinya hari kiamat. Katanya tahun 2020 akan sudah terjadi kiamat. Ya, ini kan namanya nakut-nakutin orang. Orang mau beramal soleh nggak jadi, orang mau bekerja ketakutan karena takut adanya kiamat. Ya, ini nakut-nakuti orang nih. Ya, seharusnya dia tidak boleh ya berkata tanpa ilmu yang tidak dia ketahui. Kemudian innama anta mundiru may yakhshaha. Innama anta mundiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang yang berikan peringatan bagi orang-orang yang takut tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW tugasnya hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, seakan-akan mereka pada hari itu, ya pada hari kiamat nanti melihat ya bahwa mereka itu seakan-akan tinggal di dunia ini hanya sementara. Ketika mereka betul-betul menyaksikan terjadinya hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri, seakan-akan mereka hidup di dunia hanya sebentar saja. Disitulah orang-orang musyrikin akan menyesal. Ternyata dunia yang dia tempati hanya sementara saja. Ya. Maka sungguh merugi orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menghabiskan hidupnya ya untuk mengumpulkan harta dunia sehingga dia berani menggadaikan akhiratnya dan sampai-sampai dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan ini sebelum saya bahas nih tentang masalah wa amman, ada kelewat tadi, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian merekalah orang-orang yang selalu menahan hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hawa nafsu, ya, di sini kata para ulama dibagi menjadi 3. Tapi maksud ayat ini, wa nahan nafsa 'anil hawa, ketika seorang menahan nafsunya dari nafsu la ammaratun bisu, dari hawa nafsu yang selalu mengajak seorang kepada kemaksiatan. Karena nafsu itu dibagi menjadi 5. Yang pertama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah suatu jiwa yang dipenuhi dengan iman, amal soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jiwa yang selalu tenang, yang selalu dipenuhi dengan keimanan, amal soleh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbika, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dengan menyenangkan, radiyah, dengan puas, lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama nafsul mutmainnah. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini, ya, nafsu yang selalu benci, yang selalu menghalangi seseorang ketika dia ingin berbuat kemaksiatan. Kata lawamah diambil dari kata lama yalumu, ya, artinya mencela. Laimun artinya orang yang mencela. Adapun kata lawamah ini artinya orang yang suka mencela. Berarti nafsul lawamah berarti nafsu yang sering mencela, mengoreksi, menyalahkan ketika pemilik nafsu itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan nafsul lawamah. Allah Subhanahu wa taala sering, ya, bersumpah dengan nafsul lawamah ini. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Berarti maksudnya di sini nafsu yang selalu menghalangi, mengoreksi seseorang ketika dia ingin melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga disebut dengan nafsu ammaratun bisu, yaitu satu nafsu yang selalu mengajak seseorang kepada kemaksiatan, yang selalu mengajak seseorang kepada perbuatan yang hina. Ini disebut dengan nafsu la ammaratun bisu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi innahul ghafurur rahim. Ya, disebutkan di sini, dan tidaklah aku bisa melepaskan diriku, ya, dari yang namanya nafsu ini. Karena sesungguhnya nafsu ammaratun bisu itu selalu menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada kejahatan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nafsu inilah yang selalu mengajak seorang kepada kemaksiatan. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang-orang yang mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus sering-sering menahan yang namanya hawa nafsu, terutama nafsu ammaratun bisu. Kemudian ada yang keempat yaitu nafsu radiyah. Kemudian mardiyah. Ada radiyah, ada mardiyah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu berarti ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah. Nafsu yang diridai oleh Allah, ada nafsu yang selalu senang, ya. Ingin selalu merasa puas yang dia lakukan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin menahan hawa nafsunya, ada beberapa cara yang harus dia lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama,
Ada beberapa perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa menjaga dirinya dari yang namanya kemaksiatan, untuk bisa menjaga dirinya dari yang namanya nafsu. Ya. Yang pertama, ayyattaqillah fi sirrihi wa alaniyatihi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah baik dalam sendirian walaupun ketika berada di tempat yang ramai. Bekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu doa, berdoa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita ini dilindungi dari segala hawa nafsu, akhlak yang buruk dan amal-amal yang buruk. Ya, sebagaimana disebutkan ya di dalam riwayat ya dari Ziyad ya bin Ilaqah dari pamannya yang bernama Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah selalu membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min su'i al-akhlaq wal a'mal wal ahwa. Itu disebutkan juga di sini. Allahumma inni a'udzubika min masawi'il akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan dari hawa nafsu yang buruk. Ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana agar seseorang itu bisa terlindung dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian setelah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus seorang lakukan agar dia bisa menahan nafsunya, yaitu adamul khulwah, tidak berkhulwat dengan seorang wanita. Ya, ini agar dia bisa menjaga harga dirinya. Berikutnya yaitu saddud dzara'i allati tuaddi ila al-fasad. Menutup, menghalangi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang kepada kerusakan, yang bisa menjerumuskan seorang kepada kemaksiatan. Apa saja caranya? Ya, yang pertama adamul ikhtilat, tidak boleh ikhtilat dengan seorang wanita ajnabiyah. Tidak boleh berkhulwah. Karena sesungguhnya ketika seorang berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita, yang ketiganya adalah syaitan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Jadi bagaimana agar seorang itu bisa terhindar dari yang namanya hawa nafsu? Tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkhulwah. Kemudian adamut tabarruj. Tidak boleh tabarruj. Tidak ada tabarruj. Seorang wanita tidak boleh berhias diri. Maksudnya berhias diri di hadapan laki-laki ajnabi. Bersolek, berdandan, kemudian jalannya lenggok-lenggok. Ini yang menimbulkan fitnah besar. Iya. Berikutnya, bagaimana seorang itu supaya bisa menahan hawa nafsunya, yaitu hendaklah dia ini selalu mempelajari ya tentang bahayanya hawa nafsu, bahaya menuruti hawa nafsu. Dia harus tahu bahwa hawa nafsu itu bisa menjerumuskan seorang kepada kemaksiatan. Insya Allah ketika seorang berusaha untuk melakukan perkara-perkara ini, dia akan bisa menahan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan nafsunya. Maksudnya di sini menahan nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Yang disebut dengan an-nafsu ammaratun bisu. Yang menyuruh kepada kemaksiatan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang menjaga hawa nafsunya, yang selalu takut kepada Allah, maka surgalah tempat kembali mereka. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan disiapkan 2 surga. Ya. Bagi orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya masih berkaitan tentang masalah nafsu nih, ya. Seseorang bisa terjerumus
ke dalam kemaksiatan gara-gara dia menuruti hawa nafsu karena beberapa hal. Yang pertama, karena dia terbiasa mengikuti nafsu dari kecil. Biasanya orang dari kecil dia suka mengikuti nafsunya. Sampai dewasa itu akan ke bawah. Ya, karena nafsunya itu selalu ingin dan ingin. Ya, maka biasakanlah dari kecil itu dia harus belajar untuk menahan hawa nafsunya. Maka ajarkan anak kita ketika masih kecil, ajari mereka puasa. Bagaimana agar dia belajar untuk menahan hawa nafsunya. Ketika berumur 7 tahun kita ajari. Ketika berumur 10 tahun kita ajari mereka. Ya. Dan jangan biasakan anak kecil itu untuk menuruti nafsunya. Dan bahkan ketika kita punya anak berumur 10 tahun, itu kita dianjurkan untuk memisahkan anak kita di tempat tidur. At-tafriqu fil madaji. Kenapa? Karena anak kecil itu berumur 10 tahun itu mendekati puber, mendekati balik. Disitulah nafsunya lagi memuncak-muncaknya. Maka seorang orang tua ini wajib memisahkan anak-anaknya yang menjelang balik. Tidak boleh tidur sama orang tuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u ashr. Wa hum abna'u sab'. Wadribuhum wa hum abna'u ashr. Wa farriquhum bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pukul di sini bukan pukul secara kekerasan, bukan, tapi pukul dengan mendidik. Ya. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Berikan kamar khusus bagi mereka. Karena dia itu mau menjelang balik. Ya, disitulah nafsunya lagi memuncak. Ya. Ajarkan dari kecil hal-hal seperti ini. Kemudian yang bisa menjadikan seorang itu menuruti hawa nafsu karena berteman dengan pengikut hawa nafsu. Berteman dengan ahli maksiat. Ya. Berteman dengan orang-orang yang selalu mengikuti nafsunya. Ya, karena teman itu bisa mempengaruhi. Ya, dalam ungkapan Arab disebutkan as-sahibu sahibun. Teman itu bisa menarik, bisa menyeret. Tergantung kepada siapa dia berteman. Maka dari kecil lah pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, pergaulan-pergaulan yang baik. Karena zaman sekarang banyak sekali terjadi fitnah. Baik fitnah syahwat, fitnah syubhat. Akhirnya banyak muda-mudi salah pergaulan. Ya. Banyak di antara mereka yang pacaran. Banyak di antara mereka yang tidak ngerti halal haram. Minum-minuman keras, berjudi, kemudian mengkonsumsi narkoba dan yang lainnya. Ini karena apa? Karena salah pergaulan. Ya. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya. Bila perlu dari kecil carikan teman-teman yang soleh. Kemudian lingkungan-lingkungan yang baik. Pondokkan di pondok-pondok pesantren yang mana di sana diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang tauhid, tentang sunnah. Ya. Disitulah anak-anak akan belajar tentang ilmu agama. Kemudian yang menjadikan seseorang itu sering mengikuti hawa nafsunya yaitu karena dia terus memikirkan dunia. Ya. Terus memikirkan dunia dan lalai dari akhirat. Akhirnya hawa nafsunya akan selalu dituruti. Ingat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Salasu muhlikat. Yang pertama suhun muta', pelit yang ditaati, hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti, wa ijabul mar'i bi nafsi, ujub yang ada pada diri seseorang. Ini yang bisa menjerumuskan manusia, yang bisa membinasakan manusia. Salah satunya adalah ketika seorang selalu menuruti nafsunya. Ya. Dan dia terlalu sibuk memikirkan dunia, akhirnya lalai dari akhirat. Ya.
Kemudian berikutnya karena kurang mengenal hak Allah dan tidak mengenal akhirat dengan baik. Hak-hak Allah dia tinggalkan. Apa hak Allah? Diibadahi dan tidak dipersekutukan. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dia kurang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku kenal Allah tapi tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Banyak pengikut-pengikut hawa nafsu, akhirnya menyembah kuburan dan yang lainnya, berbuat kesyirikan. Ya, ahlul ahwa, ahlul bidah. Munculnya ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya, ahli bid'ah dan ahlul ahwa yang suka menuruti hawa nafsu mereka. Bahkan mereka lebih mendahulukan nafsunya daripada dalil. Sudah jelas dalilnya, tapi dia berani menolak dalil gara-gara mengikuti nafsunya. Ya. Kemudian apa? Kurang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau seseorang tidak saling mengingatkan, maka yang ada adalah maksiat akan terus menerus ada di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak yang menuruti hawa nafsu. Ya. Makanya Allah mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas seorang manusia saling mengingatkan. Kalau ada saudara berbuat salah, ya nasihati dengan cara yang baik, ya, dan bersabar di dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan sampai tergesa-gesa di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perlu dengan hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya yang menjadikan seorang itu mengikuti hawa nafsu karena tidak mengetahui bahaya menuruti hawa nafsu. Ya, padahal mengikuti hawa nafsu itu merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat membuat seseorang lalai dari kewajiban-kewajiban, kemudian terjerumus ke dalam dosa-dosa besar sehingga dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang merupakan sarana-sarana yang mengantarkan seseorang untuk selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena dia ya selalu menuruti hawa nafsu, kemudian dia membiasakan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan sedikit tadi ayatnya yang belum saya bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apa maksudnya di sini? Idza qamu min kuburihim ilal mahsyar yastaqsiruna muddatal hayatid dunya hatta ka'annaha 'indahum kanat 'ashiyatan min yawmin aw duha min yawm. Qala Juwaybir wa 'an ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Ya, yang dimaksud kata asyiyah yaitu baina zuhri ila ghurubi syamsi. Asyiyah itu artinya antara zuhur sampai menjelang terbenamnya matahari. Itu namanya asyiyah. Adapun duhaha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah ma baina tulu'us syamsi ila nisfin nahar. Ketika antara matahari terbit sampai pertengahan siang, itu yang disebut dengan duhaha. Ya, jadi seorang yang menyaksikan tentang adanya hari kiamat, idza qamu min kuburihim, ketika mereka itu bangkit dari kubur mereka, idal mahsyar, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, seakan-akan mereka itu hidup di dunia hanya sementara. Pas menyaksikan hari kiamat yang begitu dahsyatnya, dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sementara. Walaupun orang itu hidup di dunia ada umur 100 tahun, itu waktu yang singkat. Ya.
Apalagi hidupnya di dunia dihabiskan untuk tidur. Misalkan orang dikasih umur oleh Allah 60 tahun. Tidurnya saja misalkan 30 tahun untuk tidur. Misalkan dalam sehari berapa jam dia tidur? Ada yang 12 jam tidurnya. Ya, habis untuk tidur. Kapan dia beramal? Kapan dia menambah ilmu? Kapan dia baca Quran? Kapan dia berzikir? Kapan dia sholat sunnah? Dan yang lainnya. Ya, akhirnya habis umurnya. Di akhirat nanti baru dia nyesal. Kenapa di dunia dia tidak mau beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa di dunia dia enggak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi sudah tidak ada penyesalan lagi di hari kiamat. Tinggal seorang itu menunggu hari perhitungan. Ya. Jadi disebutkan di sini yastaksiruna muddatal hayatid dunya hatta ka'annaha indahum kanat asyiyatan min yaumin aw duha min yaum. Seakan-akan dia itu hidup di dunia ini ya di waktu zuhur saja sampai terbenam matahari, atau di waktu duha ya, dari terbit matahari sampai pertengahan siang, seakan-akan dia hidup seperti waktunya pendek sekali ya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang sangat menyesal ya atas apa yang mereka lakukan di dunia. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi mereka kenikmatan di surga. Ya. Allah akan berikan kenikmatan surga ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan a'adatu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku akan siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang bertakwa, yaitu kenikmatan surga yang tidak pernah terlintas atau tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak pernah terdengar oleh telinganya, dan tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Ya. Maka kita kalau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tugasnya yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai melanggar hak-hak Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan surga. Karena sesungguhnya surga itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, harta yang sangat berharga. Dan kita kalau ingin mendapatkan surga, kita harus bayar dengan amal ibadah. Sama seperti orang ingin beli emas. Emas itu sangat berharga, maka dia akan mengorbankan uangnya. Dia rela mengumpulkan uangnya untuk beli emas itu. Nah, sama seperti surga, kalau orang ingin mendapatkan surga, maka dia harus rela berkorban untuk membayar surga itu dengan amal ibadah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ala wa inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perdagangan Allah itu sangat mahal. Maksudnya di sini surga. Ketahuilah sesungguhnya barang perdagangan Allah adalah surga. Ya, maka bayarlah surga itu dengan amal ibadah kita. Walaupun di dalam hadis disebutkan seseorang itu akan masuk surga bukan dengan amalannya. Ini ada hadisnya. Akan tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Ini bukan berarti seseorang dia meninggalkan amal ibadah kepada Allah. Walaupun dia masuk surga karena rahmat Allah, tetap wajib beramal. Ya. Karena apa?
Dengan beramal ibadah itulah seseorang akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Karena ada orang menganggap, oh saya nggak perlu saya beramal di dunia, nanti kan juga akan dapat rahmat Allah. Ya, nggak mungkin akan dapat rahmat Allah kalau dia nggak mau beramal. Ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan bahas surah Abasa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.